Biar berlalu. Kalau teman-teman sulit untuk bangun di malam hari, aku punya saran, sholatlah taubat itu, tahajud itu deket-deket waktu subuh aja guys. Karena untuk pemula itu agak sulit kalau sholatnya jam 2 malam, jam 3 malam. Iya Mbak Yoyo, nanti Mbak Yoyo ya, insya Allah ya. Nah jadi teman-teman, kalau teman-teman dalam kondisi seperti itu, bagusnya teman-teman sholat tahajudnya atau taubatnya mepet adzan subuh. Ya kalau adzan subuh di tempat kita jam 5 ya setengah 5 gitu ya. Supaya tidak bablas ya. Yang lalu biar berlalu, tapi tetap sholat subuh kan ya, walaupun telat ya teman-teman ya. Oke, apa hukumnya bayar zakat kepada saudara kandung yang susah? Tidak ada masalah. Selagi dia fakir atau miskin ya. Fakir adalah mereka yang tidak bekerja, miskin adalah bekerja nggak cukup uangnya. Jadi ibadah itu memang harus ada strategi. Kalau kita tak terbiasa bangun malam, jangan langsung bangun malam. Halo Mbak Fatma, gimana kabarnya gitu ya. Jadi teman-teman tidur dulu gitu. Pulas dulu tidurnya sampai menjelang azan subuh. Ah gitu triknya guys. Dia kenapa aku selalu bicara teknis, trik? Karena kalau nggak kayak gitu nggak dikerjakan, iya kan? Jadi kalau udah deket-deket azan subuh, kan teman-teman udah enak tidurnya ya. Setelah itu teman-teman sholat. Untuk pemula jadilah ya kan. Nanti baru lama-lama dimajukan ya. Tapi butuh waktu untuk bisa sholat tahajud jam 2 malam, jam 1 malam. Karena fisik kita juga perlu dilatih. Jadi maksud saya itu menjelang azan subuh aja supaya teman-teman bisa ya. Zah, aset terlilit riba terus pas ditagih tapi dia pinjam uang ke saya, pas saya ikut riba juga. Oke, tidak boleh meminjamkan uang. Halo baik Mbak Susi, thank you ya semua yang udah nge-give ya. Tidak boleh meminjamkan uang untuk mengganti hutang riba orang lain. Jangan dilakukan lagi. Karena al-wasilatul haram haram. Yang menghantarkan kepada keharaman adalah haram. Ya, jadi tidak boleh ya. Yang lalu biar berlalu ya. Misalnya nih orang terlilit hutang gitu ya, lalu teman-teman bilang, ya udah deh aku bantu loh, kayak gitu ya. Hutangnya hutang riba, itu nggak boleh ya. Al-wasilatul haram haram, yang menghantarkan kepada haram adalah haram. Kalau kita punya beberapa hajat, apakah setelah sholat hajatnya itu boleh doa beberapa kali, nggak ada masalah. Kita sholat hajat doanya beberapa kali nggak ada masalah. Bukan maksudnya gini loh, satu sholat untuk banyak doa nggak apa-apa ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Tahajud saya tidak putus, tapi saya masih suka pakai riba, mau menghentikan susah. Jadi caranya adalah usahakan nggak telat bayar. Kemudian yang kedua, cari uang lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, ditabung dan dibom. Kalau teman-teman nggak mampu, minimal jangan telat untuk membayarnya. Ya, dan kalau teman-teman sudah lunas, jangan dibuat lagi. Kurangi keinginan di bawah pemasukan. Orang beriman adalah orang yang keinginannya jauh lebih rendah dibanding pemasukannya. Orang yang biasa adalah keinginannya seimbang dengan pemasukannya. Orang yang kurang beriman adalah keinginannya di atas pemasukannya. Ya, jadi cobalah, lebih mudah loh mengontrol keinginan daripada menambah pemasukan. Banyak teman-temanku yang heboh cari uang, buka bisnis, buka basnas bisnis, semua dibuka. Tapi yang ketika uang itu di tangan, dia tidak mampu mengontrol keinginannya, percuma. Coba aku tanya sama teman-teman, ya, lebih mapan yang mana? Orang punya penghasilan 10 juta, bisa nabung 5 juta, dibanding orang punya penghasilan 15 juta, cuma bisa nabung 3 juta. Ya kan? Tentu lebih mapan orang yang 4 juta. Karena kenapa? Kenapa kita mesti menabung dan mempersiapkan masa depan? Pertama, biar keinginan kita itu cash. Lifestyle cash. Apapun kita punya keinginan, kita punya uang. Tak terjebak kita dalam riba. Kemudian yang kedua adalah kalau teman-teman ada uang, baik dalam bentuk emas, dalam bentuk tabungan, teman-teman termasuk orang yang membayar zakat dalam jumlah yang banyak. Kalau kita uang banyak, zakat kita banyak. Jadi makanya kurangi barang. Ya, kurangi barang, perbanyak saving supaya kita tidak terjebak dalam riba ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, share-share tautannya, semoga ada manfaat. Apa boleh baca Al-Quran sambil baring? Nggak ada masalah
ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Enggak ada masalah, ya, enggak ada masalah. Kita doain orang jelek, boleh enggak Ustazah? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, kembali kepada diri kita. Kalau kita berbuat buruk, kembali kepada diri kita. Jadi boleh nggak kita mendoakan orang yang buruk? Nggak boleh, nanti kembali lagi kepada diri kita. Na'udzubillah. Apa boleh sholat tahajud kita bangun pakai alarm? Karena terkadang nggak kebangun, ya pakai. Ya nggak bisa pakai tenaga dalam, tetap bangunnya itu pakai alarm untuk pemula, nggak ada masalah, bagus, nggak apa-apa. Ya, thank you ya. Apa boleh akikah paling pakai ayam? Nggak bisa. Akikah itu mesti teman-teman usahakan pakai kambing ya. Oke, baca Quran tidak pakai jilbab, Mufti Mesir mengatakan boleh, tapi aku nggak nyaranin. Masa kita mau ketemu Allah kita nggak pakai jilbab? Kita ketemu orang aja rapi-rapi, masa ketemu Allah tidak pakai jilbab? Ya, kalau lagi haid boleh nyimak Al-Quran? Tidak boleh, asal jangan dipegang. Karena larangannya hanya la yamassuh, tak boleh pegang kecuali orang yang suci. Tidak ada larangan la yaqra, tidak boleh baca. Ya, jadi Quran itu tak boleh dipegang, tapi boleh dibaca. Berdoa terus sampai terkabul boleh nggak? Boleh, banyak-banyak juga nggak apa-apa. Berdoa tanda kita membutuhkan Allah. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku maka akan aku jawab. Jadi boleh. Boleh berdoa sambil tidur? Boleh. Ya, nggak ada masalah. Doa sambil termenung pun boleh. Ngelihat orang ya soleh, ya Allah dapatlah aku anak kayak gitu, boleh. Sambil termenung nengok hujan rintik-rintik, ya Allah tenangkan hatiku seperti hujan ini. Doa sambil ngelihat orang cerdas, oh ya Allah dapatlah satu kayak gini jadilah ya Allah. Ya boleh, nggak ada masalah ya. Kalau sehabis sholat nggak zikir dulu nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa teman-teman ya. Tapi kalau zikir dulu kemungkinan dikabulkannya cepat. Karena gini, zikir itu adalah memuji Allah, doa itu adalah minta sama Allah. Jadi kita zikir dulu baru doa, puji dulu. Subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Kita puji dulu baru kita minta. Dengan suami kan gitu juga. Nah bang ganteng bang, minta duit bang, puji dulu baru diminta supaya lebih mustajab. Tapi kalau minta terus nggak apa-apa, minta terus ya minta lagi. Kalau minta lagi tanpa muji nggak apa-apa, cuma kan kurang mantap keluarnya. Oke, gitu ya. Oke, Quran per juz habis, makanya teman-teman kalau Quran per juz itu ada, teman-teman langsung COD habis guys. Itu sehari itu bisa terjual ratusan pieces ya. Besok ada lagi sekitar tanggal 8 ya. Apa boleh pegang Quran terjemahan dalam kondisi belum berwudu? Megang Quran saat berwudu itu sunnah, tidak wajib. Jadi megang Quran itu tidak wajib wudu, cuman sunnah wudu aja. Ya, menurut Imam Nawawi seperti itu ya, tidak wajib wudu, hanya sunnah wudu saja. Sholawatan sambil nyuci boleh nggak? Salawatan sambil nyuci boleh teman-teman, tetapi dalam hati ya, kalau lagi di kamar mandi ya. Kalau sholat fajar jam 5:30 bisa nggak? Intinya sholat fajar itu adalah setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh, selagi masih ada waktu subuh. Aku ulang ya, setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh, selagi masih ada waktu subuh ya. Gitu ya teman-teman ya, itulah sholat fajar. Sebelum sholat subuh, setelah adzan subuh, selagi masih ada waktu subuh. Siap Mbak Princess, semoga bermanfaat ya. Oke, Zah, kalau mau sholat tahajud apa harus mandi? Ya enggak, kecuali teman-teman dalam keadaan junub. Bolehkah setiap sholat berjemaah kita i'tikaf 10-15 menit? Good idea, boleh, bagus ya. Mana yang didulukan, berkurban atau bayar hutang? Tergantung. Kalau hutangnya belum jatuh tempo, silahkan kurban duluan. Aku nggak mau Ustazah, aku maunya hutang duluan, nggak ada masalah. Tapi tidak ada larangan berkurban tapi masih ada hutang, itu tidak ada larangan. Yang penting hutangnya nanti dibayar. Satu ketika ternyata hutangnya nggak dibayar. Kalau hutangnya nggak dibayar, nanti
kurbannya tetap sah, cuman tak membayar hutang itu berdosa. Nanti tinggal ditimbang berat dosa dan pahalanya. Teman-teman, aku akan temani teman-teman terus kalau teman-teman follow kanal aku, klik foto yang ada di atas, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Nanti pas hari raya kurban, aku akan selalu temani teman-teman semua. Boleh nggak berkurban atas nama orang meninggal, boleh nggak berkurban tapi masih punya hutang, semua akan kita bahas ya, tergantung dengan momentumnya. Sholat fajar apakah sama dengan qobliyah subuh? Sama. Rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu bagikan dunia dan seisinya. Boleh. Oke, kalau zakat gunting rambut bayi uangnya dikasih ke siapa? Zakat kok gunting rambut? Gimana maksudnya, Mbak? Apakah bisa sholat fajar bila bangunnya subuh kesiangan jam 6? Kalau udah nggak ada waktu subuh nggak bisa. Puasa boleh sikat gigi nggak zah? Puasa boleh sikat gigi nggak zah? Tidak ada larangan asal tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Kalau zakat gunting rambut bayi, zakat gimana? Gunting rambut bayi emangnya zakat gunting rambut, teman-teman? Assalamualaikum, sholat asar ada rawatibnya nggak? Ada, yaitu 2 rakaat sebelum adzan 2 rakaat sebelum asar ada, setelah adzan asar, tapi hukumnya adalah sunnah biasa, dia tidak sunnah muakkad ya. Oke, kalau subuh di kodo sholat 2 boleh nggak? Maksudnya gimana? Sholat 2 gimana, teman-teman? Doa yang dipanjatkan pada saat bermajelis online apakah termasuk tempat mustajab doa? Dia doa, tetapi apakah tempat mustajab doa? Maksudnya gimana nih? Oh, dia tidak termasuk karena tempat mustajab doa itu adalah dalam majelis. Majelis itu adalah satu tempat, satu waktu. Jadi kalau teman-teman hanya mengaminkan online, kemungkinan dijawab tentu ada, tapi bukan termasuk salah satu tempat mustajab karena dia dalam majelis. Majelis itu satu tempat, satu waktu. Ustazah, gimana bayar hutang kalau nggak ketemu orangnya? Pertama adalah cari ahli warisnya. Yang kedua adalah ganti dengan sedekah. Ya teman-teman ya, ganti dengan sedekah. Nah nanti suatu ketika kalau teman-teman ketemu orangnya lagi, maka teman-teman boleh bilang sama dia, "Hei Fulan, kemarin aku berhutang kepadamu, aku ganti dengan sedekah. Nah sekarang kamu entah di mana, aku ganti dengan sedekah, kamu ikhlas nggak?" Kalau dia ikhlas, ya udah. Kalau dia nggak ikhlas, ya udah. Berarti tetap kita ganti uangnya. Oke? Boleh nggak kita berdoa supaya berjodoh dengan orang yang kita mau? Silahkan, nggak ada masalah. Doa itu bebas selagi tidak melanggar syariat. Ustazah mau nanya, saya mimpi almarhum suami, nggak ada tanda mimpi ya. Mimpi itu nggak boleh diartikan. Teman-teman kalau mimpi buruk cukup menghadap ke kiri, kemudian meludah 3 kali, isyarat aja. Bangun lalu kemudian ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bangun dan kemudian jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain ya. Kalau mimpinya mimpi baik, teman-teman cukup ucapkan ya Allah kabulkan mimpiku ya. Jadi tidak ada makna di dalam mimpi dan tidak boleh memaknai mimpi. Oke. Bacaan ketika sujud surat sajadah wajhiya lillati khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi khaulin wa quwwati. Oke, Zah, halo Mbak Supri Harsono ya. Bentar ya teman-teman ya. Oke, gunting rambut anak akikah terus ditimbang sesuai harga emas, nggak apa-apa, itu sunnah ya. Zah, boleh nggak kita berdoa? Oke ya. Zah, tahajud bisa berjemaah? Bisa. Semua sholat bisa berjemaah kecuali sholat rawatib ya. Kecuali sholat rawatib itu nggak bisa berjemaah ya. Zah, kalau ziarah kubur harus bawa air sama bunga buat di atas kuburnya. Yang disunahkan cuman air, bunga tidak teman-teman ya. Bunga boleh bawa, boleh nggak ada manfaatnya juga. Tapi bukan berdosa. Dikasih uang 7 juta, wajib nggak dikeluarkan zakat? Dikasih uang sama suami, tidak wajib zakat. Yang wajib zakat adalah suaminya. Kalau penghasilan suaminya di atas 6,8 juta, maka dia wajib zakat ya.
Kalau kita nggak ikut taklim di lingkungan, boleh nggak Ustazah? Harusnya ikut walaupun 1 kali 1 minggu untuk memenuhi kebutuhan majelis ilmu berjemaah. Ya Zah? Oke, bolehkah berzakat uangnya dapat dari pinjaman bank? Tidak dizakatkan uang pinjaman ya. Yang dizakatkan itu uang penghasilan. Mau nanya Ustazah, bagaimana hukumnya meninggalkan 7 kali takbir di awal rakaat dalam sholat id? Kalau kita sholatnya berjemaah, ada imam yang menggantinya, kenapa dilewatkan? Dan sama dengan teman-teman bertanya, Ustazah gimana kalau aku nggak baca Al-Fatihah saat sholat? Ya dibaca aja ya teman-teman ya. Halo Mbak Walismi, ya teman-teman tap layarnya ya, share tautannya, dan yang baru mampir klik foto yang ada di atas, kemudian follow dan aktifkan tombol loncengnya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Oke, bunga bank diendapkan aja di situ. Nanti kalau udah banyak, boleh dibelikan lampu jalan, tong sampah jangan dikasih ke orang, atau jangan dibelikan Quran yang berhubungan dengan ibadah. Oke, Ustazah, agar terhindar dari kefakiran di hari tua. Kefakiran, teman-teman rajin sholat duha ya, rajin sholat duha. Dan kemudian tentu tidak cuma sekedar sholat ya, halo Mbak Deni, tapi juga teman-teman harus hati-hati dari awal, berdialog dengan uang ya, berdamai dengan uang ya, jangan mubazir ya, kemudian kendalikan keinginan ya, tambah pemasukan lain seperti itu ya. Nanti kalau udah tertabung, teman-teman zakatkan, sedekahkan, gitu caranya. Nggak bisa sekedar sholat duha terus kita dengan uang sembarangan ya. Maka komunikasilah dengan uang, bahwa bagaimana kita berurusan dengan uang, jangan dia yang ngatur kita, kita yang ngatur dia. Maka aku sering bilang sama teman-teman, jangan mubazir, jangan mubazir, jangan mubazir. Intinya adalah jangan banyak belanja, jangan banyak belanja, jangan banyak belanja, kecuali belanja yang menghantarkan kita kepada kebaikan, yang menghantarkan kita kepada akhirat ya. Teman-teman mau beli apa ya kan, mau beli apa? Banyak yang bilang hidup susah, hidup susah, hidup susah, hidup susah, hidup susah. Dilihat betul baju yang ada di lemari itu, mau tumbang lemari itu. Nah, coba kalau dijual itu berapa itu? Dilihat betul tasnya segede gambreng. Coba ya, dilihat betul keramiknya, tupperware-nya, rumahnya semuanya. Bilang nggak ada uang, nggak ada uang ya. Makanya kurangi mubazir ya. Halo Mbak Yuni, Mbak Iyalah, iya. Zah, gimana menghilangkan dendam, sakit hati bertahun-tahun yang lalu? Ada doanya, tapi itu dalam buku Majmu' Syarif. Aku nggak terlalu hafal. Yang penting teman-teman banyak istighfar saja, kemudian fokuskan energi untuk hal yang lebih penting ya. Fokuskan energi untuk hal yang lebih penting ya teman-teman ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Aku ingin memastikan bedanya dendam dengan mengingat itu beda. Kalau dendam itu kita itu pengen berbuat jahat sama dia, itu dendam. Tapi kalau sekedar mengingat kita sedih itu bukan dendam namanya, itu wajar. Karena kita ada memori. Yang dendam itu adalah kalau kita pengen berbuat jahat saat kita ketemu sama dia. Kalau nggak sampai kayak gitu, insya Allah aman saja ya. Halo Mbak Evi, ya nggak terbaca, teman-teman boleh typing ulang ya. Nah, jadi mengingat kesalahan orang belum tentu dendam. Kadang-kadang kita cuma ingat karena kita punya memori, itu nggak apa-apa. Pinjaman uang ke kawan karena lunasan koperasi. Kalau koperasi nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu adalah meminjamkan uang kepada orang untuk membayar hutang riba. I feel koperasi bukan riba, karena kalaupun dia meminjam di koperasi, keanggotaannya jelas, nggak masalah. Gunting rambut baik kan suka, oke ya, udah aku jawab ya. Sholat taraweh apa zikir, tanpa zikir boleh tidak? Boleh, karena zikir itu bukanlah bagian dari rukun sholat ya. Halo Mbak Mantul, assalamualaikum. Namanya Mbak Mantul guys. Uang didapat di jalanan, disimpan di kota, di amal hukumnya apa? Nggak apa-apa, asal jangan dimakan aja. Gunting, oke. Bisakah orang dewasa yang belum berakikah berkurban? Bisa teman-teman. Kenapa? Karena akikah itu adalah tugas orang tua kita, bukan tugas kita. So teman-teman yang belum berakikah, kalau belum berakikah, ini boleh teman-teman melakukan yang namanya kurban. Karena akikah itu bukan tanggung jawab kita, tapi dia tugas orang tua kita. Tadi ya.
Oke, Zak ada yang bilang sholat istikharah bisa ketemu petunjuknya lewat Al-Quran. Gimana tuh? eh Melalui apapun, intinya istikharah itu adalah yang kita ragu kita jadi yakin. Halo Budes, yang kita ragu kita jadi yakin. Misalnya nih, kita ragu kita jadi yakin, baik melalui tanggapan orang lain, atau kita yakin sendiri, atau melalui mimpi, atau melalui Al-Quran, atau melalui apapun. Yang penting kita jadi nggak ragu. Itulah istikharah. Mbak Desna, Mbak Oja, Ustazah, bolehkah menerima manfaat dari simpan uang di koperasi? Nggak ada masalah ya. Penghasilan berapa harus mengeluarkan zakat? 6,8 juta per bulannya. Ya, selagi penghasilan 6,8 juta per bulan di atas, itu wajib zakat. Zah, bolehkah pinjam uang ke bank untuk bayar uang sekolah? Tidak bisa, teman-teman ya. Bank tidak bisa ya. Ustazah, jika berdoa di live orang yang sedang di Mekah itu mustajab enggak? Intinya berdoanya boleh, tapi bukan termasuk tempat mustajab. Sama dengan teman-teman, aku berdoa, teman-teman kan bilang amin. Itu juga boleh, berdoa itu boleh teman-teman. Silahkan, gak apa-apa, teman-teman doa aja gitu ya. Cuman apakah itu mustajab? Tentu tidak, karena tempat mustajab itu adalah dalam majelis ya teman-teman ya. Tapi doa, aminkan saja, tidak ada masalah. Dosakah anak meminjam bank atas nama ibunya? Dosa, nggak boleh teman-teman ya. Berarti ibunya sebagai jaminannya nggak boleh. Puasa menangis apakah batal? Tidak, menangis tidak membatalkan puasa. Mau nanya, apakah bisa arwah itu dipanggil dan ditanya? Aku belum coba, nanti rencananya sore mau aku coba ya. Iya, jadi nggak boleh teman-teman ya, nggak bisa maksudnya. Halo Mbak Humaira, Ustazah dalam masa idah, apakah tidak boleh pasang foto di sosmed? Nggak apa-apa. Yang penting jangan berhubungan dengan laki-laki lebih dekat, itu aja. Mbak Oma, Mbak Tia, halo Mbak Eni, Atut ya Mbak Lina, Mbak Humairo, halo Mbak Titi. Zah, kalau yasinan di kuburan boleh. Semua ziarah kubur akan muncul video hari ini ya, tentang ziarah baca yasin kuburan, video hari ini. Teman-teman pantengin video aku hari ini ya. Ada 4 video yang akan aku sampaikan hari ini ya teman-teman ya. Jadi boleh hukumnya menangis di kuburan. Menangis tuh nggak ada masalah teman-teman ya. Menangis tuh nggak ada masalah ya. Menangis saat sholat nggak masalah ya. Menangis saat di kuburan nggak ada masalah ya. Menangis ya saat kapanpun nggak ada masalah. Bentar ya. Oke, caranya dapat petunjuk istikharah lewat Al-Quran itu gimana? Enggak ada. Teman-teman sholat istikharah, lakukan sholat istikharah, bukan mendapat petunjuk dari Al-Quran. Sholat istikharah ya. Zah, kalau sholat bagi wanita hanya pakai pakaian dalam boleh nggak ya? Sholat pakai pakaian dalam boleh, yang penting teman-teman pakai mukena yang tertutup ya. Mau manggil arwah siapa? Zah? Nggak ada. Ziarah kubur ketika wanita sedang haid boleh nggak? Ini ada 2 pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak boleh. Hanya saja kalau wanita ziarah kubur itu boleh. Dalam dalil dikatakan kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadruha. Dulu aku larang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan wanita ziarah kubur. Jadi kalau wanita ziarah kubur boleh, tapi kalau wanita haid ziarah kubur ada 2 pendapat, ada yang mengatakan boleh dan ada yang tidak boleh. Ustazah, kalau saya bermain saham haram atau tidak? Kalau teman-teman tahu yang dibeli, jelas instrumennya, itu boleh. Tapi bukan bermain, lebih tepat investasi. Saham itu kan ada 2 gaya. Pertama trader, yang kedua investor. Ya, kalau kita investor, kita tinggal cari perusahaan yang laporan keuangannya bagus. Misalnya perusahaan-perusahaan yang blue chip, beli aja, nggak ada masalah. Nanti dividen dan capital gain-nya kalau di atas 6,8 juta itu termasuk uang pemasukan disakatkan. Tapi kalau teman-teman trader, selagi instrumennya jelas, jadi nggak ngasal-ngasal beli, itu boleh ya. Nggak ada masalah karena ada instrumennya yang jelas. Yang nggak boleh itu adalah dia nggak tahu apa yang dia beli. Sama dengan COD, nggak tahu apa yang dibeli, beli-beli aja, nggak jelas barangnya. Nah itu yang nggak boleh ya. Oke, tapi capital gain dengan dividennya, dividen yieldnya nanti boleh dizakatkan ya. Ziarah ke kuburan tidak wudhu boleh tidak? Ya boleh teman-teman, karena ziarah ke kuburan sunnah aja wudhu, tidak wajib wudhu ya.
Zah, anak angkat bisa tidak menolong kita di hari akhir nanti? Semua orang bisa menolong kita di hari akhir, termasuk teman-teman, termasuk sahabat-sahabat yang mencintai karena Allah, itu semua bisa menolong kita di yaumil akhir ya. Halo Mbak Rahmawati, terbaik Ustazah tegas menjawab, hukumnya yang tidak mengikuti pendapat sendiri tapi gimana Mbak Abgafar. Kak Nela, kalau orang yang berhutang bayarnya susah gimana, kabur, apa boleh kita? Terputus-putus pertanyaan teman-teman nih. Zah, bolehkah kita sholat hajat setelah sholat duha kemudian malamnya hajat lagi? Boleh teman-teman. Ustazah, kalau kita tidak ingat berapa hutang kita, gimana mau membayarnya dengan sedekah? Mantap sakti ya, hutang gak ingat jumlahnya berapa. Wah, ini keahlian yang tidak dimiliki semua orang ini ya. Ya, diambil angka yang tertinggi saja dan kemudian disedekahkan ya. Oke, bolehkah menyampaikan buruknya tingkah anak yang lain yang diceritakan ibu agar mereka sadar? Boleh, itu namanya islah ya. Nanti kamu kalau gede jangan kayak dia ya. Nanti kamu kalau gede jangan kayak dia ya. Itu boleh, namanya islah, bukan gosip ya. Ibu menyusui wajib puasa enggak? Jika tidak bayar fidyah atau bayar puasa juga? Selagi bisa kodo, kalau nggak bisa kodo baru fidyah ya. Berdoa buat anak agar dapat jodoh ada ya. Caranya adalah Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baiknya pewaris. Iya. Zah, wudhu ada bacaannya enggak dari awal sampai akhir ya? Doa wudhu aja di awal ya guys. Ustazah, kalau suami meninggal tapi istrinya sudah pacaran, apa emang nggak boleh ziarah ke makam dia? Suami meninggal, istrinya pacaran, apa nggak boleh? Boleh teman-teman, boleh ya. Boleh ya. Ziarah makam ortu sebelum Ramadan hukumnya gimana? Boleh, sunnah. Nanti semuanya ziarah akan landing hari ini ya. Ustazah, boleh nggak kalau ziarah kubur bukan di hari Jumat? Boleh, nggak ada masalah. Ustazah, apa hukumnya COD? Boleh selagi jelas barangnya. Makanya kenapa aku bilang sama teman-teman, misalnya nih teman-teman pengen beli madu ya, atau pengen beli Quran belajar dari aku, atau pengen beli buku tuntunan sholat, buku doa-doa dari aku kan selalu lihatkan barangnya, lihat barangnya dulu baru COD, dan aku tersambung dengan tokonya, itu syaratnya. Kalau tokonya nggak jelas, barangnya nggak jelas, dia jadi syubhat, nggak boleh, karena syarat jual beli jelas barangnya, jelas transaksinya, jelas penjualnya, jelas pembelinya. Makanya semua yang ada di etalase kita, siap yang mau kerja silahkan, yang ada di etalase kita aku tersambung sama tokonya, barangnya jelas dan yang membelinya jelas. Syaratnya seperti itu kalau mau COD ya. Tapi kalau tidak ada yang live saat COD, teman-teman boleh lihat dari testimoninya ya, supaya dia menjadi halal ya. Kalau beli dolar nggak boleh, jual beli mata uang hukumnya haram, kecuali